Oke, kita doa ya Terus, sama-sama. Oke, Mari siap. kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami semua sama-sama belajar daripada untuk melayani Tuhan lebih baik. Kami percaya amin. Tuhan, kami sedang dipersiapkan untuk musim yang baru. Kami percaya juga Tuhan pengurapan-Mu saat ini turun kepada setiap kami, kepada setiap peserta juga Tuhan. Pengurapan-Mu yang mengajar setiap kami, membuka mata kami, membuka telinga kami, membuat hati kami mengerti ya Tuhan akan kehendak-Mu. Terima kasih buat setiap talenta yang dipercayakan. Biarlah talenta ini Tuhan dilipat gandakan dan digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat Bro Andi, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Ya, Tuhan, Tuhan. waktu dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang dipercayakan dalam hidupnya, kami boleh mengerti dan kami boleh sama-sama Tuhan berkembang dan maju di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi-Mu, kami serahkan session dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Pak Serdi. Oke, sekarang udah ada 192 peserta. Mungkin sebelum kita mulai, kita lihat sedikit pesan sponsor ya. I was just blown away. The sound quality of it is amazing. Just be able to touch things, actually touch the plugins and control the parameters. Anybody that's used to a DAW or any digital mixing system is going to pick up on this right away. I found it to be very easy to use. 10 minutes of connecting everything, figuring out how it works, I was mixing. With its ability to have Waves plugins right there in the mixer, it's going to change the way that we mix. These are a great way to get a lot of functionality out of the console. They sound great. They're extremely low in their DSP requirement, so they don't put a lot of load on the processor. You've got a couple of computer screens that you're taking, maybe a rack of pre's, so it makes it very portable, very easy to take with you. If you're on a limited budget or a small scale tour, I think you could pretty much check everything onto an airplane that you need to take. It brought the fun back into mixing. It's a game changer. Sekali lagi terima kasih buat para panelis yang udah gabung bersama dengan kita.
di malam hari ini. Thank you Bro Andi, thank you Bro Anthony, thank you Bro Darana. Oke. Selamat datang saudara-saudara. Tapi mungkin sebelum kita memulai kita buka poll dulu ya, karena kita mau tahu asalnya dari mana aja sih sebetulnya yang datang ini. Kita ada poll singkat ya dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa langsung isi. 15 detik aja mungkin ya. Sydney nggak ada ya? Oke. Kita selesaikan pollnya biar kita lihat ya. Kita lihat udah 92% yang voting. Oke, kita lihat pollnya. End poll. Oh, paling besar dari Jakarta, lalu ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Irian. Oh, Irian belum masuk. Wah, ada luar negeri 16 orang. Dari Bali, Sumatera, Jawa Timur. Oke. At least kita ada gambaran dari mana aja teman-teman ini berasal. Oke, senang sekali kita bisa bertemu di sesi webinar kali ini ya. Ini webinar yang mungkin terbesar yang kita pernah ikutin, karena sampai dengan hari ini udah ada 500 yang terdaftar. Kita harus ada reject beberapa. Dan ini semua saya percaya kita semua karena rindu untuk memberikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Oke? Juga saya akan berterima kasih secara khusus untuk Bro Andi Ambarita, yang sebetulnya sudah dari tahun lalu ya keep pushing saya untuk bisa lebih berani tampil di media secara personal. Dari tahun lalu Bro, karena kita so far kita ini kan orang lapangan, kita lebih banyak berada di belakang layar ya. Kita supporting pelayanan di banyak tempat, di gereja gitu, di kota-kota lain, di pulau-pulau lain, tetapi kita ini lebih ke orang lapangan. Jadi kita nggak terbiasa sebetulnya untuk tampil gitu ya. Walaupun sebetulnya pelayanan saya sih ini, saya sudah pernah melayani juga sebagai worship leader pernah, singer pernah. Serius bro? Iya, worship leader wah, pernah. Mantap, asik. Singer pernah, musician yang saya nggak pernah sih bro. Musician saya nggak pernah. Oh, ya. Bahkan sharing tentang firman di beberapa sekolah, di beberapa perusahaan pernah juga. Jadi pengalamannya macam-macam, tetapi saya pribadi memang sebetulnya jauh lebih nyaman sebagai supporter di belakang ya. Dan sebetulnya rekaman ini akan menjadi rekaman perdana kita untuk YouTube. Karena saya nggak pernah sebetulnya bikin sesuatu untuk YouTube, belum pernah. Jadi saya sangat bersyukur kita semua bisa ada di sini dan menjadi history buat kita semua. Terutama buat saya, karena ini pertama kali buat saya. Oke. Dan sebetulnya kalau kita tahu kondisi sekarang ini, kondisi COVID seperti sekarang ini sangat tidak mudah sebetulnya untuk semua orang ya. Banyak dari teman-teman kita yang ter-PHK, kena stres ya. Banyak yang bosen, banyak yang menggendut. Kalau ngomong menggendut ini saya mesti selalu sama Pastor Darana ini ya. Ini selalu pembicaraannya 90% about food. Ya, dan sebetulnya kalau boleh jujur pun ya, pekerjaan kita di bidang live, industri live itu termasuk salah satu perusahaan yang paling terkena dampaknya. Karena industri live bisa dikatakan sebetulnya mati total ya. Tetapi bukan berarti kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan cuman diam aja ya kan. Kita tetap harus cari cara gimana kita bisa berkontribusi
terhadap pelayanan-pelayanan Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Dan juga kita sebagai manusia yang memang diciptakan Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah Dia, kita sangat percaya bahwa Tuhan sebetulnya selalu memiliki rencana secara khusus buat kita. Kita lihat bright side-nya sebetulnya dari bencana yang katastrofik yang sekarang ini kita sedang alamin ya. Setiap dari kita memang pasti merasakan dampaknya si corona ini begitu dahsyat ya. Tetapi tetap aja ada dampak positifnya. Kalau bagi saya pribadi, dampak positif dari corona ini, saya yang biasanya jarang sekali bertemu dengan keluarga karena memang pekerjaan kita lebih banyak di luar. Bro Antoni itu tahu itu. Lebih banyak traveling dari satu kota ke kota yang lain, satu pulau ke pulau yang lain. Sekarang ini saya bisa bertemu sama keluarga 2 bulan lebih ini di rumah. Jadi bagi saya it's a blessing, Walaupun sebetulnya juga stres karena nggak ada pendapatan berbulan-bulan, ya kan bro. tapi it's a blessing. Tetapi satu hal lagi yang saya sendiri melihat sangat bagus, itu sebetulnya sekarang ini kita diberikan waktu yang sangat banyak sama Tuhan. Dan bagi saya pribadi, banyak sekali yang bisa saya pelajarin dalam waktu 2-3 bulan ini, ya, di mana dulunya mungkin kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan pelayanan, sehingga kita nggak bisa belajar memperbaiki pelayanan kita, existing pelayanan kita, atau kita tidak bisa introspeksi lebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dengan adanya ini, sebetulnya kita memiliki waktu yang sangat banyak untuk belajar. Dan saya mungkin juga percaya saudara-saudara yang gabung di dalam webinar ini pun mungkin juga sama. Mungkin sudah mengikuti berbagai macam pelatihan online ya, yang dulunya nggak pernah ya. Jadi it's a good thing, tetapi slide. Oke. Tetapi di dalam kondisi seperti ini, kondisi live, pelayanan-pelayanan kita sebelum ini memang lebih banyak yang live ya. Jadi kita langsung datang ke gereja, ya. Kita langsung datang ke gereja, kita melayani dengan cara yang live. Kita datang rapi. Dari cara kita melihat, kita masuk ke gereja, kita melihat panggung yang besar, yang megah, ya, panggung yang rapi. Dulu kita bertatap muka secara langsung, ya kan? Penataan cahayanya bagus, fresh, ambience-nya juga bagus. Ya, jadi tetapi sekarang ini kita memang sedang mengalami sesuatu hal, a new normal yang sangat berbeda. Tapi mungkin sebelum saya berlanjut, saya ingin tahu lebih banyak dulu sebetulnya pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di sini, ya, itu lebih dari pelayanan mana aja sih? Oke, saya akan buka poll yang kedua dulu, biar saya ada gambaran yang tergabung di sini siapa saja. Sambil kita menunggu. Oke, kita kasih waktu 15 detik, ya. 9, 10, 12, 13, 15. Oke, sebentar, ini sepertinya udah sangat banyak yang voting. Oke. Oke, end poll, Tom. Share results. Oke, 23 yang hadir di sini adalah worship leader, singer, musicians, leading. Soundman juga banyak, media, choir, dancer. Ada beberapa pendeta.
Terima kasih hamba-hambanya yang sudah tergabung dan juga ada yang lain-lain juga. Oke, kita tutup pollnya. Ya, tadi kita ngomong tentang worship experience. Kalau kita ngomong tentang worship experience, pelayanan-pelayanan yang kemarin kita lakukan, pelayanan yang bersifat live. Tetapi sekarang ini dari yang dulunya megah, besar, ya. Dulu kita kalau masuk ke gereja, secara sound pun kita merasakan tenaganya, iya kan? Energinya yang kita rasakan itu, wah, energi yang menaungi kita. Lalu kita merasakan clarity yang bagus dari speaker-speaker yang bagus, ya kan? Merasakan bass yang menghentak empuk, ya, yang membuat kita bisa bergoyang. Tetapi sekarang begitu semuanya ini beralih ke online, yang kita lihat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja itu masih lebih kurang sama. Mereka masih berusaha untuk membawa apa yang sudah mereka lakukan di dalam live sebelumnya, itu cuman kesannya ditransfer ke TV atau ke komputer, atau bahkan orang-orang sekarang melihatnya di dalam HP. Sebetulnya apakah sama sih? Hanya di copy paste, pelayanannya itu di copy paste. Itu secara experience itu sangat berbeda, sangat berbeda. Bahkan di dalam cara mixing, ya, kalau kita perhatikan cara mereka mixing pun mereka masih mixing secara dahulu. Mereka masih menggunakan speaker besar, ya kan, speaker besar yang ada di gereja. Oke, mereka melakukan ibadah seperti seperti pelayanan normal, lalu direkam sama mereka. Mereka cuma ngambil dua itu line out, ya, atau matrix out, atau stereo out, master out, langsung sama mereka dikirim ke komputer yang akan digunakan untuk arah ke broadcast. Pertanyaan kita, apakah itu sama? Experience-nya akan sangat berbeda. Tetapi kalau memang kita akan bicara lebih dalam tentang sound saja, ya, kalau kita akan bicara tentang sound saja, ya, bahkan mungkin dari cara orang mixing untuk kick drum, bass, kalau kita ada di gereja-gereja besar atau di gereja, itu kita merasakan itu. Kita merasakan kick itu, kita bisa rasakan, wah, energinya mereka. Tapi waktu kita translate itu ke dalam TV, ke dalam HP, ke dalam komputer, kita nggak dapat itu. Jadi dan sebetulnya masih banyak lagi faktor-faktor yang menjadi masalah, ya. Kalau saya juga ambil mungkin kayak vokal. Vokal itu kalau kita di dalam live, seperti di Indonesia nih, orang Indonesia tuh orang yang suka ini, reverb yang meluber-luber, basah-basah meluber-luber. Di dalam live, ya, itu selalu, wah, kalau udah namanya gereja, wah, itu kesannya udah meluber-luber kemana-mana. Tetapi begitu itu dimasukin ke TV, atau ke komputer, atau ke HP, yang kita dengar apa? Malah gaungan-gaungan yang sangat mengganggu. Kita jadi tidak bisa mendapatkan, ini mereka nyanyi apa sih? Kata-kata yang mereka pronounce ini apa sih? Itu jadi kita malah jadi nggak tahu, ya. Lalu juga waktu kalau kita mixing di gereja itu karena speakernya sangat lebar, mungkin bisa speaker left and right bisa lebar 15-an meter, ya kan? Wah, kita bisa itu bikin kesannya gemuk-gemuk semua. Orang Indonesia tuh orang yang suka terhadap bass. Beda dengan karakter orang Americans tuh lebih ke mid high. Cara mereka bikin kicknya aja very tight, very punchy, very cukup thin sebetulnya. Orang Indonesia tuh suka bass. Jadi kecenderungannya mereka akan bikin segalanya mix itu gemuk-gemuk. Wah, vokalnya sangat-sangat gemuk, wah, bassnya gemuk, pianonya juga, wah, maunya ngeluh gitu.
Ya, tetapi begitu itu kita masukin ke TV, hasilnya apa? Juga sama-sama aja. Itu akan menjadi kumur-kumur. Kalau orang bilang kumur-kumur nggak jelas semuanya. Lalu juga masih belum hal-hal yang bersifat teknis ya. Kok suaranya pelan sekali, tetapi udah nggak bisa dikerasin lagi, udah klip ya. Lalu kalau kita dengerin di speaker monitor bisa oke, kita masuk ke dengerin di di HP suaranya berbeda, kita dengerin di headphone suaranya berbeda, kita dengerin di home theater yang besar, aduh kok ini sakit sekali di telinga ya, itu kita ngomong tentang translations ya, tentang monitoring. Lalu juga kita ngomong tentang, jadi banyak sekali sebenarnya faktor-faktor teknis yang membuat kita harus bekerja dengan cara yang berbeda. Ya. Juga masih nanti lebih yang salah satu hal yang sangat penting, dynamic loudness yang akan kita kejar. Loudness yang dibutuhkan kalau kita di live itu kesannya nggak ada habisnya itu, kita tenaganya gede, kita mau main bahkan plus lebih dari zero aja masih aman-aman aja ya kan. Tapi kalau kita sudah ngomong masalah broadcast itu ada batasan headroom, batasan maksimal yang harus kita nggak bisa lebih dari itu. Begitu lebih dari itu akan clipping dan kesannya pecah-pecah ya, suaranya prak gitu, atau terkompres habis. Dan standar itu akan sangat berbeda, kebutuhan untuk YouTube beda, kebutuhan untuk American Broadcast beda, kebutuhan untuk Netflix beda, ya. Jadi banyak sekali. Tetapi materi-materi ini akan menjadi materi yang nantinya akan lebih advance, di mana kita akan bahas di sesi yang lain, karena ini kita ngomong masih tentang basic, ya, kita ngomong tentang basic sound engineering. Tanggal 1 kita diundang oleh Unlimited Fire Conference. Dia juga salah satu supporter kita di acara ini, untuk berbicara lebih banyak tentang hal itu. Ya, jadi materi ini memang lebih berat, itu nanti akan materi yang lebih berat. Jadi PR Soundman itu sebetulnya PR-nya Soundman itu banyak sekali teman-teman. Tadi kalau kita ngelihat ada 40% ya Tom yang Soundman ya, yang ikut ya. Ada 40%, jadi PR-nya Soundman itu banyak sekali. Tapi kita semua pasti setuju ya, kita yang ada di sini pelayan-pelayan Tuhan, baik worship leader, singer, musicians, kita pasti semua akan setuju bahwa kita akan membantu soundman, mensupport soundman untuk memberikan yang terbaik ya, karena kembali lagi tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Oke. Tetapi gini, itu tadi hal-hal yang masih hubungannya dengan hal-hal yang lebih advance. Tetapi untuk kita bisa memahami hal-hal yang lebih advance, pastinya kita harus betul-betul paham tentang basicnya. Selama kita tidak paham tentang basicnya, kita nggak akan mampu untuk melakukan hal-hal yang advance itu tadi. Karena memang basicnya ada di sana. Oke? Tetapi saya sangat percaya kita semua akan betul-betul mau ya belajar ini sampai akhir. Presentations. Itu tadi hanya prakata tadi teman-teman. Oke. Sekarang intinya. Kita akan membuka sesi ini dengan satu firman yang bertahun-tahun waktu saya diminta untuk memberikan sharing tentang sound engineering dan praise and worship, itu selalu firman ini yang ditekankan ke saya.
rema yang saya dapat dari firman ini itu memang jelas bahwa Allah yang paling penting itu adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Tetapi kalau kita ngelihat 2 kalimat di atas, itu ada Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Kalau kita bilang tentang Paulus yang menanam dan Apolos yang menyiram, ini sebetulnya kita tahu bahwa di dalam pekerjaan Tuhan, itu ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Kalau kita bicara tentang Paulus yang menanam ini berbicara tentang teknik pekerjaan manusia, di mana memang kita membutuhkan ilmu khusus untuk menanam, ya. Menanam itu kita nggak bisa, asal menanam itu kita nggak bisa. Kita harus tahu gimana cara menanam dengan baik. Kita harus tahu cara memilih tanah yang bagus. Kita harus tahu bagaimana cara mempersiapkan tanah. Bagaimana cara mencari bibit-bibit yang terbaik. Dan masih banyak hal lagi, kalau memang kita betul-betul mau belajar lebih detail, itu akan butuh 3-4 tahun belajar khusus tentang menanam di universitas. Iya kan? Lalu yang kedua, Apolos yang menyiram. Apolos yang menyiram ini juga sama. Menyiram ini pekerjaan manusia. Ya, jadi menyiram ini pekerjaan manusia. Menyiram itu berbicara tentang waktu. Kita nggak bisa kita menanam, lalu kita siram sekali, lalu langsung akan bertumbuh sangat besar. Itu menyiram itu pasti kita membutuhkan konsistensi. Kalau saya sedikit belajar tentang menanam anggrek itu, bahkan menyiram itu tuh ada waktunya. Ada waktunya, bahkan apakah beberapa kita menyiramnya di pagi hari atau siang hari atau malam hari. Kita menyiram harus dalam kondisi tanahnya itu tuh seperti apa, ya. Jadi menyiram itu juga bicara tentang takaran. Ya, kalau kita ngomong tentang takaran, kita nggak bisa menyiram itu asal siram lalu kita siram sebanyak mungkin. Itu nggak bisa. Jadi takaran itu berbicara tentang menjaga hati, menjaga emosi. Ya. Waktu kita di praise and worship juga tidak overpower, ya kan? Tidak brutal. Karena saya pernah ngalamin, saya pernah pegang satu KKR, di mana di KKR itu, ya sebetulnya nggak ada yang salah, cuma tetapi KKR itu juga sangat memberkati kita semua. Tetapi dari awal, jadi itu praise and worship itu bisa hampir 1,5 jam, jadi memang praise and worship sangat lama. Tetapi dari awal hingga akhir tuh peak terus, ada di peak terus. Wah, jadi memang sangat berapi-api di peak terus itu. Nggak ada yang salah, cuma tapi kesannya tubuh itu udah langsung habis. Tubuh itu udah langsung habis. Ya, cuma tetapi ya setiap gereja memiliki caranya masing-masing. Tetapi sebetulnya kalau kita ngomong dengan kondisi seperti itu, ada faktor-faktor nantinya yang akan kita pelajari, ya. Itu akan ada faktor-faktor yang kenapa seharusnya kita tidak melakukan itu. Itu menyangkut masalah kesehatan kita, menyangkut masalah, jadi ada beberapa faktor, ya. Lalu yang paling penting tetap yang terakhir itu, Allah yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Saat hati kita sudah terbajak dengan baik, ya, benih-benih firman Tuhan itu akan tertanam di tanah yang subur, di mana benih itu akan tumbuh berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Sepertinya sih mudah. Jadi ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Ada bagian kita melakukan praise and worship, lalu ada bagian Tuhan untuk memberikan pertumbuhan. Tapi pertanyaan saya, mengapa seringkali
Mungkin tim kita sudah melakukan persiapan yang gila-gilaan. Mereka untuk melakukan ibadah ya di hari Minggu, mereka mungkin sudah melakukan latihan 5 kali berturut-turut, 5 kali setiap hari mereka melakukan pelatihan seperti itu. Lalu mereka sudah membuat arrangement yang hebat ya. Lalu mereka juga mungkin sudah bikin sequencer gila itu sequencer 64 channel itu mungkin ngabisin satu mixer sendiri. Ya, mereka mungkin bisa itu bikin sequencer yang sebanyak itu. Itu nggak tahu itu mixernya sebesar apa itu ya. Dan mereka sudah melakukan praise and worship yang mungkin sangat powerful. Mereka sudah memberikan segalanya, mereka sudah berteriak-teriak, mereka bahkan udah sangat berkeringat semua ya dari kepala ke janggut ke jubah turun. Nah, itu beda ya, itu urapan itu ya, urapan ini kita ngomong mereka sudah memberikan yang terbaik, mereka sudah mati-matian. Tetapi kita lihat jemaat-jemaat itu cuman ngeliatin ini. Mereka kayak nggak bergeming, mereka kayak nggak betul-betul, bahkan mungkin ada yang berkerut. Mereka merasa nggak nyaman. Sepertinya sih mudah, tapi memang kenyataannya yang terjadi seperti itu. Ya kalau bagi Tuhan, mereka yang sudah mempersiapkan hal-hal seperti itu, wah Tuhan sih pasti super happy. Tuhan menanggapi mereka dengan sangat bersuka cita. Mereka tahu anak-anak mereka itu sudah berusaha memberikan yang terbaik, ya kan? Anak-anak mereka sudah mempersiapkan yang terbaik, dan di hari-harinya mereka sudah memberikan yang terbaik, ya. Waktu mereka, energi mereka sudah memberikan yang terbaik. Tuhan pasti suka sekali. Tetapi bagi kita pelayan praise and worship, tugas kita itu bukan hanya tentang kitanya saja. Tetapi gimana kita bisa membawa jemaat, kita bisa membawa jemaat bukan hanya bernyanyi, tetapi bisa masuk ke hadirat Tuhan. Kalau kita ngelihat, ya, slide, ini kalau kita ngelihat ini ada dua, yang satu ini yang sebelah kiri itu pujian penyembahan, yang sebelah kanan itu konser duniawi. Yang kita lihat di sebelah kanan itu apa? Wah, mereka itu sampai menangis-nangis, mereka sampai histeris, teriak-teriak, iya kan? Ya. Apa sebetulnya perbedaan pujian penyembahan kita dan konser-konser dunia, konser-konser yang top lah, top dunia? Mereka berusaha, para artis, promoter, ya, event organizer-nya, mereka kan betul-betul berusaha untuk menciptakan psychological effects, ya, yang bisa menyentuh hati mereka dan menstimulasi semua senses yang kita miliki, sehingga para audiens bisa seperti itu. Bagi orang dunia, bagi para businessmen, it's simple. Bagi mereka melakukan itu karena bagi mereka itu sebuah investasi. Ya, mereka menginvestasikan segala ide, dana mereka, ya. Mereka mencari cara sedemikian rupa untuk stimulate senses manusia agar waktu audiens itu melihat konser mereka, wah mereka bisa tergila-gila terhadap si para artisnya. Bahkan audiens itu bisa worship them, bisa menyembah mereka, menyembah para si artis itu. Ya.
Tapi dampaknya apa? Bahkan kalau kita ngelihat audiens yang sampai tergila-gila, yang sampai audiens yang tergila-gila, yang audiens yang memang apa udah sampai nggak masuk akal ngikutin mereka itu, mereka waktunya mereka habis, duitnya mereka habis karena si para artis itu menjual apapun ya akan dibeli sama mereka. Jadi mereka memang melakukan itu untuk keuntungan jasmani. Masalah ujung-ujungnya duit. Tetapi kita di praise and worship, tugas kita itu sebetulnya kemana sih? Tugas kita itu bukan hanya mengajak jemaat untuk melakukan pujian penyembahan, tetapi kita membajak hati dan memastikan bahwa roh para jemaat itu bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita ngelihat dari dua gambaran ini yang di konser duniawi dan pujian dan penyembahan, dari cara tatapan mata mereka aja sudah sangat berbeda ya. Yang dimana konser duniawi itu mereka akan melihat ke ininya, mereka akan melihat ke artisnya. Di pujian penyembahan bahkan mereka banyak yang menutup mata. Itu sebetulnya seperti mereka sudah memiliki insting bahwa mereka itu untuk bisa kusuk, untuk mereka bisa ingin, roh mereka itu rindu sekali untuk bertemu dengan Tuhan itu sampai mereka sebisa mungkin mereka nggak mau ada gangguan di mata mereka nggak mau ada gangguan dan mereka mau fokus terhadap Tuhan. Ya. Bagi kita ini pelayan Tuhan, kita tahu para promotor, para artis dunia itu mereka akan menginvestasikan habis-habisan untuk profitnya mereka. Tetapi bagi kita pelayan Tuhan, mau nggak sih kita itu betul-betul menginvestasikan waktu kita, menginvestasikan energi kita, semua ide kreatif kita, bukan untuk kepentingan kita, ya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ujung-ujungnya kalau kita para pemuja artis itu mereka akan habis duitnya ya, bahkan yang diperlakukan dengan tidak benar itu akan penuh dengan sakit penyakit. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, upah kita apa? Damai sejahtera, ya kan? Kelegaan, sukacita, berkat melimpah, ya. Jadi karena saya sangat yakin sih, ya, kita waktu di dalam kita waktu kita datang pergi ke gereja, saya yakin bahwa kita semua pasti pernah mengalami dan sering mengalami mungkin ya. Kita mengalami waktu kita memuji dan menyembah, lalu hati kita tuh rasanya kayak plong sekali. Dan saat hati kita sudah plong, kesannya kita sudah terbebas dari segalanya, lalu firman itu masuk dengan sangat mudahnya. Dan firman itu akan merema di dalam hidup kita dan akan memperlengkapi kita. Ya. Slide. Kita tahu bahwa di dalam praise and worship tadi di ayat tadi kita sudah dijelaskan bahwa menabur, menanam, ya, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Target kita di dalam praise and worship itu sebetulnya spirit, rohnya jemaat. Tetapi membuat roh untuk take off dan bertemu dengan Tuhan, it's not easy. Karena apa? Roh kita itu hidup di dalam daging. Ya.
Dan daging kita itu dibentengin oleh soul, emotion, will, mind, senses. Ya. Kalau saya ngelihat penyembahannya Pastor Andi Ambarita, itu penyembahan yang sangat tulus. Dia bukan, Bro Andi ini dia tidak fokus dia kepada Tuhan. Waktu dia menyembah, bahkan dia nggak pernah itu namanya ngeliatin kamera, ya kan, jarang sekali ngeliatin kamera. Dia hanya menyembah dengan satu gitarnya dia menyembah, ya. There is no distractions on it. Kita ngelihat Pastor Andi Ambarita menyembah dengan indahnya, ya, dan ditata dengan sedemikian rupa cantiknya, ya. Kita nggak ada distractions yang ada di sana. Tetapi memang yang sebetulnya sangat membuat kita sulit menyembah di dalam roh, itu sebetulnya distractions yang kita sebagai human being secara nature itu mengalami. Contohnya yang paling luar, kita ngomong di outer shell-nya, ya, itu ada 5 senses-nya kita, ya kan? Senses kita itu tuh begitu kita terdistract, maka roh kita itu kesannya kayak nggak bisa lepas. Karena memang secara fisik kita merasa nggak nyaman. Secara fisik kita merasa nggak nyaman. Kita melihat, we see, ya. Lalu we hear, kita mendengar. We feel, ya, kita merasakan. Dan we think, kita berpikir. Dan yang paling bermasalah itu saat kita mulai berpikir dan kita melakukan judgment. Lebih pandai kita, orang yang IQ-nya lebih tinggi, orang yang IQ-nya lebih tinggi, itu mereka lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang bersifat roh yang dalam, itu lebih sulit karena banyak yang membentengi mereka. Ya. Ini nanti semua akan berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari di dalam sound engineering. Sekali lagi, it's very normal, very human, ya. Kalau kita itu merasakan distractions itu dan spirit kita jadi lebih sulit untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Karena kalau kita ngelihat, nggak usah kita ini yang masih banyak dosanya, ya. Kita semua ini masih banyak dosanya. Kalau kita lihat para nabi-nabi pun zaman dahulu, kalau mereka mau melakukan doa secara kusuk, ya kan, mereka juga nggak sembarangan, mereka langsung tiba-tiba berdoa secara kusuk. Bahkan banyak dari mereka yang berusaha untuk naik ke gunung, ya kan. Dari berbagai macam alasan, salah satunya pasti untuk menjauh dari distractions. Begitu pula mungkin para gembala sidang, ya kan, para gembala sidang, pendeta-pendeta kita. Waktu memang mereka itu ingin melakukan doa secara khusus, ya kan, mereka ingin ada saat teduh secara khusus, banyak dari mereka akan masuk ke ruang doa mereka. Tetapi yang terjadi, ya, apalagi sekarang ini, ya, gereja sekarang ini banyak berlomba-lomba, wah, memasang LED yang besar-besar, mereka memasang lighting yang bergemerlapan, ya. Lalu sound system mereka sih bagus-bagus, canggih-canggih. Melakukan itu apakah salah sih sebetulnya? Kalau kita ngomong sebetulnya nggak salah. Karena Tuhan sudah menciptakan cahaya, menciptakan suara, menciptakan segalanya itu sebetulnya untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua elemen, semua apapun yang ada di dunia ini sudah diciptakan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi, walaupun sebetulnya kalau saya pribadi, ya, kita ini kan distributor dan sistem integrator.
untuk alat-alat sound system, untuk lighting, untuk LED. Tetapi kalau sampai kita melakukan pemasangan-pemasangan seperti itu, tetapi itu membuat distractions di dalam praise and worship kita, sebaiknya jangan dilakukan. Mungkin gereja-gereja cuma ikut, wah ada konser itu keren itu, wah anunya lightingnya keren, LED-nya keren ini. Lalu mereka pasang-pasang. Lebih banyak perangkat atau elemen yang kita masukkan di dalam suatu pujian dan penyembahan akan jauh lebih banyak faktor yang harus kita kontrol. Saya salut sebetulnya sama gereja Hillsong, di mana kita juga memasang gereja Hillsong yang ada di Bali. Mereka tahu bahwa mereka sebetulnya gereja yang berkelimpahan. Mereka mau pasang apapun, mereka bisa. Tetapi cara mereka memasang, itu mereka memasang dengan sangat bijak. Setengah tahun pertama, mereka sebetulnya mau invest apa aja sih mereka bisa. Tetapi setengah tahun pertama, karena mereka tahu bahwa timnya mereka di bidang lighting itu masih belum begitu menguasai tentang lighting, belum begitu menguasai tentang membajak hati dengan apa yang dilihat dengan cahaya. Yang mereka lakukan setengah tahun itu tuh yang mereka hanya diberikan par, key lights, backlights, dan par. Udah itu aja. Nggak ada yang namanya satu pun moving head, itu nggak ada. Ya. Karena memang mereka juga tahu bahwa makin banyak elemen yang dimasukkan di dalam suatu pujian dan penyembahan, makin banyak yang harus kita kontrol. Ya, kalau kita nggak bisa optimize, itu akan menciptakan distractions. Makanya tadi yang saya bilang, apa yang dilakukan sama Bro Andi, hanya dengan satu gitar, vokal, itu sesuatu yang sangat harmonis, yang in any way itu nggak akan bisa mendistract senses kita. Makanya mungkin kita juga sering dengar beberapa jemaat mereka merasa bahwa kalau kita bergereja di sini nih kesannya lebih kusuk ya, karena mereka hanya menggunakan choir, satu piano, ya kan, selesai. Bahkan waktu kalau kita sedang melakukan Pondok Daud, ya kita melakukan Pondok Daud, cuman satu penyanyi, satu gitar, kita bernyanyi bersama-sama. Seringkali kita merasakan penyembahan seperti itu jauh lebih kusuk. Karena apa sih? Karena kembali lagi, distractions-nya kecil. Oke? Secara kita membagikan ini semua, kita memang ingin membagikan, kita ingin membagikan yang dimulai dari core-nya dulu, ya. Dari core-nya dulu, baru kita keluar. Karena sebetulnya lebih keluar, lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk apa namanya dilakukan. Tapi makin ke dalam itu lebih sulit untuk dipahami. Makanya saya akan berusaha untuk membagikan dulu dari core-nya dan makin keluar. Oke, siap belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan.